Iya, pemirsa, memang kita menyibak bagaimana kemudian keagamaan di era Kerajaan Majapahit. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Empu Tantular dalam kitabnya, yaitu Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ternyata di Majapahit, di puncak kejayaannya ini, banyak juga para saudagar Muslim, bahkan diduga para keluarga atau kerabat Raja Majapahit atau para petinggi Kerajaan Majapahit banyak yang memeluk Islam. Namun pada waktu itu Islam belum dianggap sebagai agama baru. Karena penyebutannya masih menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya sembahyang yang digunakan hingga saat ini. Berasal dari kata sembah sang yang widi. Yang merupakan itu adalah kebiasaan irah Kerajaan Majapahit. Coba kita masuk ke sebuah area ya, area makam 7 yang menurut para arkeolog termasuk LC Damai atau Charles Louis Damai ini merupakan kesejatiannya adalah makam asli era Kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya. Nah ini. Sampai saat ini dikenal dengan makam 7 ya oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim. Jadi monggo, monggo Pak. Tadi kundur napa? Saking pundi Bu? Jogja. Jogja, jauhnya Bu. Nggih. Nah ini. Nah. Namun memang nisan-nisan ini berceritakan tentang sejarah lokal irah Kerajaan Majapahit gitu ya. Bentuk nisannya adalah makara yang dikenal dengan maesan, berasal dari kata memaesi atau mempercantik ya, memaesi, bukan nisan dalam bahasa Persia atau jihad dalam bahasa Arab, melainkan maesan berasal dari kata memaesi. Bahkan bentuknya seperti makara, kalamerga tersamar, Surya Majapahit, tahun Saka, segitiga tumpal, yang ini merupakan hak prerogatif dari keluarga dekat raja-raja Majapahit. Bahkan kemudian di sini menurut berita tradisi ya, makam 7 Troloyo ini yang kemudian ini di sebuah papan keterangan dari Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, ini ternyata nama-nama diambil dari cerita legenda. Ada kemudian Pangeran Notosuryo, Notokusumo, Gajah Permoto, Sabdo Palon, Naya Genggong, Polo Putro, dan Emban Kinasi. Coba kita lihat sejatinya makam di sini ya. Coba. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, permisi Mbah. Mbak mungkin bisa ditunjukkan Mbak nama-nama dari makam 7 yang ada di sini. Dengan Mbak siapa nih? Mbak Min mana? Mbak Min. Yeah. Mbak Min. Oh nggih Mbak Min. Mungkin mulai dari yang paling bagus, yang paling anu ya. Makam nomor 1 ini Mbak ya. Ini namanya makam siapa Mbak? Pangeran Notosuryo. Niki Pangeran Notosuryo. Terus niki Mbak? Niki Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo. Nah niki Mbak. Niki Gajah Permodo. Niki Pangeran Gajah Permodo. Atau Gajah Permodo saja tanpa pangeran Bang. Gajah Permodo. Gajah Permodo mawon. Niki Mbah yang sebelah sini. Niki Eyang Sabdo Palon. Eyang Sabdo Palon. Berarti di sini memang diduga makam Eyang Sabdo Palon, Mbah. Yang sana, Mbah? Niki Noyo Genggong. Makam Eyang Noyo Genggong. Yang paling sana, Mbah? Makam 6. Sing niku Polo Putro. Eyang Polo Putro dan yang niki, Mbah? Emban Kinasi. Eyang Emban Kinase. Jadi yang sangat menarik teman-teman, ternyata di lokasi ini secara berita tradisi masyarakat ada yang sebenarnya makam dari Sabdo Palon dan Naya Genggong. Coba kita selidiki Mbak secara artefaktual gitu Mbak ya. Nah ini bagian dari nisan kakinya, sebenarnya bentuk makara, kalamerga yang tersamar. Kalamerga itu sendiri adalah lambang kluwung. Kluwung itu adalah teja ya, yang dianggap teja itu memiliki 2 kepala, yang dipercaya dalam tradisi kuno Majapahit, yaitu tradisi Hindu-Buddha, tempat kemudian naiknya arwah-arwah leluhur menuju ke langit gitu ya, sehingga kemudian diduga adanya kalamerga tersamar ini merupakan lambang sebagai lambang kematian. Jadi yang dimakamkan di sini adalah memang benar-benar seseorang yang telah mangkat. Jadi ini bukan prasasti atau bukan altar, karena memang ada lambang kematiannya. Termasuk di sini yaitu nisan kepala dari nisan yang secara tradisi merupakan nisan Sabdo Palon, ada bergambar Surya Majapahit yang dipercaya sebagai Surya Majapahit, namun di tengahnya ini seakan-akan ini ada bulan ya, bulan sabit gitu yang di tengahnya. Kemudian ada susunan seperti rantai, bunga-bunga, ya meander, ceplok, merupakan hiasan pada masa Kerajaan Majapahit, segitiga tumpal ya, segitiga tumpal juga, dan ini adalah kalamerga yang tersamar, dan yang di belakangnya ini ternyata ada inskripsi Arab sebagai menandakan bahwasanya di sini ada Muslim. Mungkin teman-teman kamera bisa didekatkan di sini. Ya inskripsi Arab ini sebagian aus mungkin ya bisa ke sini teman-teman, mungkin ke sini ternyata bisa terbaca bahwasanya inskripsi Arab ini adalah berbunyi
kullun nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap yang hidup pasti menemui ajalnya, pasti mati ya di situ. Itu kemudian mungkin sebuah pesan. Ini berbeda dengan makam-makam Arab yang itu kemudian biasanya hadza qabru fi, artinya di dalamnya adalah yang dimakamkan dengan nama pada tahun Hijriah, dan ini berbeda. Ini di makam-makam di sini tidak ada tahun Hijriah, tidak ada kemudian nama almarhum, melainkan kutipan kalimat thayyibah, kutipan ayat suci Al-Qur'an maupun doa-doa. Bahkan makam tertua yang saat ini ya, makam makam 6 kalau nggak salah ya. Mangan 7. Itu makam 7 yang Iya. dipindahkan ke museum. Iya. Itu makam 7 misalnya, itu dipindahkan ke museum, itu makam tertua di sini, bertarikh yaitu angka tahun Saka 1298 Saka atau tahun 1376 Masehi, dan di baliknya itu ternyata kemudian memuat inskripsi Arab doa Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Bahkan kemudian coba kita lihat di makam Pangeran Noto Suryo, nggih Mbah. Iya. Nuwun sewu Mbah Min ya. Nggih. Nah niki Pangeran Noto Suryo yang lebih baik mungkin ya dari mungkin lebih muda, Mbah. Nuwun sewu Mbah Gun nggih. Jadi di sini ini juga yang sama gitu ya. Nah, di sini juga bergambarkan Suryah Majapahit, yaitu lambang hak prerogatif dari keluarga dekat Raja-Raja Majapahit, lambang daun lontar atau kitab pada waktu itu kan kitab lontar yang diikat dengan sebuah tali, jadi ikat lontar, dan tahun Saka teman-teman 1397 Saka. 1397 Saka, yaitu masa-masa Majapahit akhir, dan bentuknya juga kala merga, kala makara yang tersamar, maupun di baliknya ini adalah kalimat thayyibah. Mungkin teman-teman bisa melihat di baliknya, yaitu yang terbaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan kemudian khot lokal, bukan khot Arab. Sehingga kemudian Charles Louis Damai dalam bukunya Epigrafi Nusantara tahun 1955 mendeteksi bahwasanya yang dimakam di sini adalah keluarga dekat Raja-Raja Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Karena adanya inskripsi Arab, beberapa harokat itu salah, yang artinya yang memahatnya itu sebenarnya bukan orang Arab, karena beberapa tulisan itu salah. Kalau orang Arab pasti memiliki khot tertentu ya, atau tulisan langgam tertentu, dan kemudian apa namanya yang biasanya adalah nama almarhum yang dicantumkan, bukan doa-doa, bukan kutipan ayat suci Al-Qur'an, dan semuanya ini menceritakan bagaimana kemudian proses masuk dan berkembangnya Islam di Majapahit. Kurang lebihnya itu secara sejarah empirik ya, secara rasional, namun kita saat ini ditemani oleh Kang Gun atau Ki Joko Linglung. Terima kasih waktu dan kesempatannya Ki Joko Linglung. Jadi mungkin tadi saya mohon maaf Ki ya, sudah apa namanya nyocros duluan masuk, kemudian kita langsung menjelaskan secara sejarah, mungkin kurang etika, kurang sopan karena Ki Gun tadi saya lihat sudah bersemedi di sini sudah lama, mencoba menerawang dan menggali kesejarahnya di masa lalu. Dari pandangan Kang Gun ya, secara supranatural sebenarnya sejatinya siapa saja yang dimakam-makamkan di sini, Kang Gun? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pandangan saya, dari terobosan yang tadi coba saya detek ya, melalui terobosan secara gaib ya, memang ada benarnya di sini apa istilahnya dikatakan makam ya, dikatakan makam. Soalnya ini saya lihat dan juga muncullah beliau-beliau yang di sini juga ada sebagian berpakaian kerajaan, tapi juga ada yang memakai udeng seperti itu. Jadi kalau memang yang tercantum di Batu Maisan ya, itu kan juga sudah ada apa lafadz Arab ya, lafadz Arab itu memang benar beliau-beliau ini dulu itu di zaman kerajaan tapi sudah memeluk agama Islam. Termasuk juga tadi yang dari Putu Kejonowungu tadi itu ya, seperti itu. Lah, kenapa kok ini sampai cuma 7 makam ya? 7 makam. Ternyata beliau 7 makam ini berperan penting dalam kerajaan. Gitu. Jadi beliau itu salah satu ujung tombak di kerajaan yang memang berperan penting untuk mempertahankan kerajaan itu, Majapahit gitu lah. Pejabat tinggi. Nah, pejabat tinggi, betul. Jadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bukan orang biasa. Intinya beliau-beliau itu mempunyai suatu kanuragan yang tinggi yang bisa diandalkan, juga bisa menjaga martabat kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu. Dan salah satu juga yang saya lihat aspek tadi yang apa intinya yang di zaman yang dulu ya, zaman yang dulu itu kenapa di situ ada makamnya Sabdo Palom. Nah,
Kalau orang nggak paham mungkin loh Sabda Palon itu tahun berapa? Lah, Lah itu. itu Atau kan mungkin bingung kan gitu dia kan loh. agama Buddha dan Hindu, Udah ya bukan kan? ya. Nyatanya orang-orang pasti seperti itu, Lah, iya. pemikirannya secara logika seperti Nah, itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak paham kan gitu loh. Tapi kebenarnya gini, kebenarnya kenapa kok di situ ada kata-kata makam Sabda Palom? Sebenarnya ini bukan beliaunya, bukan Sabda Palomnya yang asli kan gitu loh. oh gitu Jadi betul. intinya yang diberi kata nama kata Sabda Palom itu adalah salah satu ajaran. Ajaran beliau yang dipeluk, akhirnya di situ anak turunnya itu tadi. Nah, di situ kan ada biasanya bin binti ya, itu kan Nah, terus-terusan ada canggahnya atau apa itu termasuk beliau itu termasuk masih dari Sabda Palomnya. oh, masih Seperti itu, keturunan Sabda masih keturunan Palom. Sabda Ya. Palom gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan pasti bertanya-tanya, loh kok iso Sabda Palom itu tahun berapa? Ini kerajaan apa? Nah, Itu iya. nyatanya seperti itu, banyak-banyak seperti itu. Nah, kalau makam tujuh ini memang orang-orang memang berpengaruh di kerajaan juga sudah memeluk sebagian juga memeluk agama Islam dan di situ perjuangannya juga sempat dulu salah satu ulama, mohon maaf itu yang di depan ya Mbah Syekh Jumadil Kubro juga pernah juga intinya apa istilahnya membimbing beliau-beliau juga kan gitu loh. Betul, Intinya betul, membimbing betul. beliau-beliau juga. Makanya kenapa ada yang mengatakan bahwasanya Tumbangang Satim Singomo yaitu yang membawa beliau Syekh Jumadil Kubro ke sini yang di makam depan itu. Oh iya, Nah, Wah. karena apa Tumbangang Satim Singomoyo itu kan termasuk pemeluk agama Hindu dulu. Nah, Nah, membawa agama Islam Syekh Jumadil Kubro, termasuk beliau-beliau ini juga santrinya kan gitu oh loh. iya, Seperti iya. itu. Itu yang saya lihat dari pandangan saya ya. Ya, terlepas dari semua orang yang meneropong yang lain itu saya tidak paham ya. Karena setiap teropongan saya juga sudah bisa menjelaskan kan intinya berkali-kali jelaskan. Orang itu tidak bisa meneropong itu sesuai apa sama karena gaib itu bisa malih rupa. Nah, Nah, kehadiran juga setiap detik bisa berubah. Nah, seperti itu. Jadi kebenaran apa itu yang saya benarkan, yang saya lihat. Kalau saya nggak lihat, saya nggak bisa ngomong. Seperti itu. Ya, cukup dari saya seperti iya, itu. jadi teman-teman memang perlu Hmm. digarisbawahi. Islam ketika masuk di Majapahit itu ya, penyebutan-penyebutan istilah-istilah dalam Islam itu masih menggunakan istilah-istilah lokal. Misalnya menyebut Allah itu diterjemahkan sebagai pangeran. Ah, Jadi pangeran. Bahkan sholat itu diterjemahkan sembahyang, yaitu sembah ah, kepada Sang Yang yang Widi. Widi. Yang itu digunakan hingga saat ini. Tempat sholat pun bernama Langgar atau Langgar Pamujan kan gitu. Ya, Atau Sanggar Pamujan. tanggal Pamujan. Begitu juga puasa ya, puasa itu terjemahan saum, bahkan Kaum tilmidun itu diterjemahkan santri santri. atau murid agama Buddha, sastri, cantri, santri ya gitu. Itu jadi pada waktu itu Islam ketika masuk Majapahit itu belum dianggap sebagai agama baru yang dianggap sebagai agama Buddha, namun sekte-sekte khusus atau aliran-aliran khusus dalam agama Buddha. Sehingga kemudian memang yang dikatakan Kang Gun tadi ternyata di Trolo ya berasal dari kata kesetra layah, lapangan kematian atau memang kuburan dari bahasa Sanskerta ini dekat dengan situs istana kerajaan Majapahit kurang lebih 100 meter ada situs Sumber Upas dan situs Ya. Gedaton itu kan yang artinya memang di sini adalah memang orang-orang yang sudah memeluk Islam, namun Islam ketika masuk ke Majapahit itu menggunakan istilah-istilah lokal sehingga tidak terasa pangeran, Pangeran, Gusti, Raden, Raden, Amet Banyuwulu, puasa, santri, kiai, pendeta, sembahyang, langgar, dan ini semua istilah-istilah lokal pada masa kerajaan Majapahit. Bahkan Wali Songo pun juga menggunakan gamelan, gitu ya, wayang, kembang macapat, bahkan kemudian menggunakan gapura paduraksa, gapura beringin lawang, termasuk kemudian beberapa wali itu mengharamkan menyembelih sapi. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Inilah salah satu keunikan dakwah di Majapahit Baik, pada ya. waktu itu. Mungkin ada lagi pesan dan kesan dari makam ini Kang kepada netizen. Ya, ya intinya gini, setiap kali kita itu mendatangi suatu makam ataupun suatu tempat-tempat sakral ataupun itu peninggalan kerajaan, intinya kita itu sesuai keyakinan kita aja lah. Kalau memang ada munajat-munajat yang penting sungguh-sungguh istiqomah insya Allah terkabul. Terus kita tidak apa ya, tidak membenarkan seseorang yang dimanapun kita di makam situ membuat suatu argumen. Karena suatu argumen yang soal kegaiban itu suatu hal yang fatal lah. Tidak akan ketemu gitu loh seperti itu. Contohnya dulu kan pernah 2000 berapa itu. Itu ada di Banyuwangi perkumpulan paranormal 1 Nusantara untuk membentuk suatu undang-undang santet. Sampai sekarang apa jadi? Nggak mungkin jadi. Karena suatu gaib itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Karena bisa malih lupa, bisa menjadi suatu momen itu beda, tempat juga beda situasi ya seperti itu. Jadi pesan saya sama Nandiem, intinya kalau suatu pergaiban ataupun apa istilahnya urusan-urusan yang memang tidak bisa dikatakan suatu hal yang real itu jangan
debatkan, percuma. Kan betul. seperti itu. Kalau memang jenengan-jenengan pengen sowan di sini, di makam sini, ya keyakinannya seperti apa? Nah, keyakinannya memang di sini tujuannya untuk apa, pangkat atau derajat atau kerezekian, ya minta sama Tuhan kita untuk lantaran sesepuh sini supaya munajat. Ya kuncinya utama istiqomah dan yakin. Nah, Semua itu keyakinan sama istiqomah. Intinya agama apapun sama. Kan gitu loh. Jadi tidak membeda-bedakan harus Islam, harus Buddha, harus Kristen, Hindu, semua itu sama. iya. Jadi kemunajatan itu bukan berarti dari agamanya, tapi tergantung orangnya. Gitu loh. Betul. Contoh ini sering terjadi ya. Kalau saya ngobatin orang ya, kalau saya ngobatin orang, kenapa Kang Joko Linong, kenapa Kang Gung, kok saya kalau baca ayat kursi ke orang yang kerasukan tapi nggak ada reaksi, tapi kenapa jenengan cuman Al-Fatihah aja orangnya sampai munting-munting, orangnya sampai kepanasan apa? Baik. Itu kan ada sesuatu stepnya memang kita harus jalani. Kenapa? Keistiqomahan. Betul. Ibarat orang itu mempunyai pisau, kalau pisau itu cuma dipegang aja, itu nggak bakal landep. Gitu loh, nggak bisa buat musuh apa-apa, ketul. Tapi kalau pisau senjata dan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah, tapi kalau diistiqomai bisa buat membunuh siapapun, bisa buat ngobati siapapun, gitu loh. Oke, Kang Gun, Nah, terakhir gitu. ya, Kang Gun, mungkin untuk apa namanya, biar kesuksesan kita semua, diberi kesuksesan, kesehatan gitu ya. Kita kirim Fatihah doa yang dipimpin oleh Kang Gun. Oh, siap, Terima siap. kasih. Oke. Monggo, Kang Gun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Illa khususan arwahil kubur. Auliya warasus sepuh para ulama. Makam itu. Rolaya rombongan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sudah. Wabil khusus sepuh ini sepuh segera sampai warasa. Terowulan terowaya. Setuju. Kang kau hadir hari. Setuju sing hadir waktu mereka. Rencana YouTuber. Foto keberkahan. Limpah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab nasab. Sajmal kubra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma wa nabiyyin wa habibina salim Amin. wal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika amal wa arda bi nuri samsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma di sultani adi wa di malik qadim wa di wajhika wa li kalimati tammati wa da'wati mustajabah akil hasani wal husaini min anfusil haqqi aini qadrati wa nadrina wa anisi wal jinni wa ikadul ladina kafaru la yadhkunaka bi absarihim. Allahumma sami ula dzikra wa yaquluna inna la majnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wal mustajabu lakum al hakim wa warisa sulaiman dawud al asna wa dawud al asmajid tawil umri wa sagil asyad wa al hayyad wa asir amwali wa al habna sajma'in wa dabad la daqul ham bani adam alaman kan hayya wa yahqul qawl al kafirin wa qul ja al haqq wa yaqul batil nabat lakana yahkun wa nazzilu min al quran wa shifa wa rahmatan lil mu'minin wa la nazzilu dalil hasana subhanaka rabbika rabbil iyyati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.